Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sesi ini kita akan membahas satu bahasan pamungkas atau gado-gado atau campuran dari berbagai macam pembahasan yang belum sempat saya bahas pada sesi-sesi sebelumnya pada bagian manajemen keuangan. Ini merupakan bagian ada bab-bab atau bagian yang melengkapi pembahasan sebelumnya maupun bagian-bagian tertentu yang menjadi lanjutan dan pembahasan-pembahasan yang sering dibahas di manajemen keuangan tetapi belum sempat terbahas. Bab ini akan saya ringkas dalam satu bahasan yang saya sebut sebagai tindakan korporasi atau corporate action. Bagi Anda yang ingin melihat video-video pembahasan sebelum sesi-sesi sebelumnya, silahkan bisa dilihat di playlist bagian manajemen keuangan dan investasi, khususnya yang ada tagar manajemen keuangan atau diawali judulnya dengan manajemen keuangan sesuai dengan urutan yang saya publikasikan, dan mungkin beberapa bahasan yang belum sempat saya upload akan saya upload menyusul dari yang ini. Tetapi bahasan ini adalah bahasan merupakan gabungan dari beberapa bab yang belum sempat saya jelaskan satu persatu, dan ini pun mungkin belum pembahasan secara mendetail karena tujuan dari pembahasan manajemen keuangan yang saya sampaikan di video-video manajemen keuangan ini adalah pembahasan mendasar. Tindakan korporasi ini saya ambil dari definisi yang digunakan di Wikipedia, yaitu tindakan korporasi atau corporate action adalah peristiwa atau kejadian strategis yang dilakukan oleh perusahaan publik. Perusahaan publik adalah perusahaan yang kepemilikannya bisa dimiliki oleh masyarakat dan dia sudah melakukan IPO, initial public offering, sehingga masyarakat investor bisa membeli dan memperjualbelikan saham perusahaan tersebut secara bebas atau obligasinya kalau tidak sahamnya. Yang berpengaruh ya tindakan atau kejadian peristiwa strategis ini dilakukan umumnya oleh perusahaan publik, dan kewajiban perusahaan publik sebagai perusahaan yang sudah go public, dia harus mengumumkan kejadian-kejadian penting dan tindakan-tindakan korporasi yang penting kepada publik. Dan tindakan publik ini, tindakan korporasi ini akan berpengaruh pada sekuritas perusahaan yang menerbitkannya, baik sekuritas itu dalam bentuk utang, obligasi, MTN, medium term notes dan lain sebagainya, maupun dalam bentuk ekuitas seperti saham, dan baik saham biasa maupun saham preferen dan lain sebagainya. Dan secara ringkas ini bisa didefinisikan adalah sebagai tindakan perusahaan yang berpengaruh pada nilai perusahaan. Nah, tindakan perusahaan atau corporate action ini sangat banyak. Penerbitan saham atau IPO, penerbitan obligasi atau surat utang, dan berbagai macam kegiatan yang lain, kegiatan tindakan korporasi yang lain yang berpengaruh pada nilai perusahaan itu masuk dalam corporate action. Dan saya hanya akan menjelaskan beberapa pembahasan pada sesi kali ini untuk melengkapi pembahasan dari sesi-sesi sebelumnya yang belum sempat terjelaskan. Nah, pada kesempatan ini nanti agendanya adalah kita akan membahas tentang contoh-contoh bentuk dan alasan mengapa perusahaan-perusahaan publik melakukan tindakan korporasi dengan berbagai contohnya. Contohnya yang pertama adalah tindakan korporasi untuk mengembalikan laba kepada pemilik atau pemegang saham. Ini bentuknya disebut, tindakan korporasinya disebutnya dengan pembagian dividen. Yang kedua, contoh corporate action yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi harga sahamnya. Ini nanti bentuknya bisa stock split atau kebalikannya disebut dengan reverse stock split. Dan kemudian bentuk yang juga akan kita diskusikan adalah buyback saham. Buyback bisa saham, bisa obligasi dan yang lain. Tapi nanti kita akan lebih mendiskusikan kaitannya kayak ini dengan alasannya untuk mempengaruhi harga saham, maka kita akan lebih mendiskusikan buyback saham. Kemudian
selanjutnya ini sesi untuk menjelaskan mengenai alasan kenapa perusahaan itu melakukan restrukturisasi perusahaan dengan berbagai bentuk korporasinya. Contohnya adalah merger, akuisisi, disingkat dengan merger and acquisition, M&A biasanya begitu, M&A gitu, merger and acquisition, dan nanti tindakan-tindakan yang lain contohnya dengan konsolidasi yang merupakan bagian juga dari merger. Kita mulai pembahasan corporate action yang akan kita bahas. Yang pertama ini adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan pembayaran laba atau keputusan untuk menahan laba tersebut. Jadi kebijakan dividen ini, dividen adalah, sebelum kita lebih jauh, dividen adalah bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kebijakan ini terkait dengan berapa bagian yang akan dibayarkan kepada pemegang saham itu sebagai dividen, dan sisanya adalah yang ditahan. Apakah ditahan semua atau dibagikan semua atau tengah-tengah dari itu sebagian, nah itu juga itu disebut dengan kebijakan dividen. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dalam pasar modal yang sudah efisien, sudah berkembang pesat dan disebut dengan market based ekonomi, ekonomi yang berbasis atas pasar, yaitu investor itu melakukan di pasar modal. Tindakan kebijakan dividen ini ukurannya dianggap baik atau tidak baik ini dilihat dari respon investor, yaitu respon pemegang sahamnya dan yang tercermin dari harga sahamnya. Ini menggunakan pendekatan signaling theory ya, teori tanda atau sinyal dari investor. Investor itu kalau tertarik dengan saham, maka dia akan banyak membeli saham. Seketika banyak membeli saham daripada yang menjual, maka harganya akan cenderung naik. Begitu pula sebaliknya, kalau investor ini melihat sinyal negatif dari perusahaan, maka dia akan menjual sahamnya. Ketika lebih banyak yang menjual saham daripada membeli, maka harganya akan turun. Dalam mekanisme pasar modal seperti itu dan pasar secara umum. Nah, dividen ini, membagi dividen ini dianggap baik atau tidak dalam pasar modal secara umum ini dianggap baik ketika kalau pasar meresponnya dengan naik atau turunnya harga saham tersebut. Contoh, jika laba itu ditahan atau dengan kata lain diinvestasikan kembali, yang berarti ini dividen yang diberikan sedikit karena sebagian besar labanya digunakan untuk ditahan atau bahkan semuanya ditahan, ini mendorong peningkatan harga saham, maka keputusan itu dianggap benar. Ini dari sisi signaling teori ya, teori pensinyalan atau teori tanda-tanda dari pasar. Namun sebaliknya, jika harga saham menurun, jika laba ditahan dan diinvestasikan kembali, maka ini menandakan bahwa lebih baik laba atau dividen itu dibagikan. Untuk Indonesia, saya rasa berbagai penelitian akan memperlihatkan bahwa pembagian dividen itu akan cenderung meningkatkan harga saham, apalagi ketika dividen yield atau tingkat keuntungan dividen atas harga saham yang diberikan itu cukup besar, maka biasanya akan meningkatkan harga saham. Setelah pembagian, masa pembagian kumtit biasanya nanti akan turun kembali. Nah, apa ukuran dari kebijakan dividen ini? Salah satu ukuran dan biasanya yang digunakan dalam berbagai penelitian kebijakan dividen itu adalah dengan menggunakan dividen payout ratio atau disingkat seringkali dengan DPR gitu ya, yaitu berapa bagian atau disebut dengan payout atas laba yang akan didistribusikan. Dan ini diformulasikan, dividen payout ratio ini diformulasikan dengan jumlah dividen yang dibagikan, jumlah dividen yang dibagikan dibagi dengan jumlah laba. Ini dalam rasio ya, maka disebut dengan dividen payout ratio dalam perbandingan berapa persen atau dalam angka desimal atau dalam angka pembilang dan menyebut tertentu.
Kedua, kebijakan dividen juga terkait dengan bentuknya. Apakah pembagian dividen ini dalam bentuk uang, cash, atau dibagikan dalam bentuk saham? Nah, sebelum ke sana saya akan coba membahas kenapa ini penting ini dividen payout ratio ini, jumlah dividen dibagi jumlah laba ini memperlihatkan komitmen kepada pemegang saham, ya. Apakah pembagian dividen dalam bentuk uang atau dalam bentuk saham? Nah, ini kalau pembagian dalam bentuk uang, maka investor akan langsung merasakan manfaat atau laba yang didapatkan oleh perusahaan dibagikan langsung kepada investor pemegang sahamnya dalam bentuk tertentu, dalam bentuk uang secara langsung. Tapi bisa saja dalam bentuk saham. Umpamanya perusahaan tidak membagikan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk saham, sahamnya bertambah gitu ya, sahamnya bertambah. Nah, sahamnya bertambah ini tujuannya apa? Perusahaan nggak perlu mengeluarkan uang cash, tapi jika investor membutuhkan uang cash, maka dia bisa menjual saham bonus, ya. Kadang disebut dengan pembagian dividen dalam bentuk saham ini disebut dengan saham bonus. Saham bonusnya ini bisa dijual di pasar market secara langsung. Nah, contoh ada perusahaan, ya, ini dividen payout ratio umpamanya. Dividen yang perusahaan A umpamanya mendapatkan laba selama setahun sebesar 10 miliar. Dan dividen yang diberikan atau yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya sebesar 6 miliar. Maka dividen payout ratio ini adalah 6 miliar dibagi 10 miliar atau 60%. Sedangkan dalam bentuk saham, kalau di bentuk saham umpamanya 6 miliar ini nanti kalau harga sahamnya umpamanya Rp1.000, maka yang dibagikan adalah 6 juta lembar saham dibagikan kepada nanti persentase berapa jumlah saham yang beredar nanti dibagi secara proporsional. Kemudian kebijakan dividen selain payoutnya, bagiannya, dan bentuknya, yang selanjutnya adalah apakah dividen ini yang dibagikan tetap atau meningkat. Biasanya perusahaan yang bagus yang memberikan dividen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan juga perusahaan biasanya memberikan dividen dalam bentuk persentase dari dividen yield, kisarannya sekitar 1-2%. Perusahaan yang lain kadang-kadang memberikan lebih dari harga sahamnya dividen yieldnya. Nah, apakah dividen ini tetap atau meningkat? Investor ini bisa melihat dengan berbagai penjelasan untuk menjelaskan perilaku investor yang berbeda dalam pasar modal. Contohnya pertama yang disebut dengan clientele effect. Teori clientele effect ini menyampaikan bahwa masing-masing investor itu memiliki preferensi yang berbeda, sehingga perusahaan akan menarik investor yang sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Contoh, perusahaan-perusahaan tertentu membagi dividen payout ratio-nya itu dalam jumlah yang besar. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mature, yang sudah matang, penghasilannya besar, investasinya tidak terlalu besar atau cenderung stabil, dan dia bisa dapat dana dari eksternal secara murah, maka dia akan membagikan dividen payout ratio-nya secara besar gitu. Contohnya Astra, Gudang Garam itu dividen payout-nya cukup besar gitu. BUMN kadang-kadang juga seperti itu karena pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga investor-investor yang tertarik dengan saham-saham yang memberikan dividen payout-nya besar itu akan membeli saham-saham yang dividen payout-nya besar. Tetapi ada investor-investor yang penting adalah pertumbuhan perusahaannya cepat. Dan pertumbuhan perusahaan cepat ini membutuhkan laba ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam jumlah besar. Maka investor-investor yang seperti ini mementingkan pertumbuhan, dia akan mencari perusahaan yang tidak apa-apa kalau memberikan dividen kecil, tapi yang penting pertumbuhannya cepat lewat investasinya itu. Nah, maka tiap perusahaan akan punya konsumennya masing-masing, begitu bahasanya. Maka clientele effect, efek dari klien, sehingga keseimbangan di pasar modal akan terjadi pada masing-masing perusahaan sesuai dengan investornya, karakteristik investornya.
Kemudian yang kedua adalah signaling atau information content theory. Ini adalah melihat bahwa kebijakan dividen, investor itu akan memandang perubahan dividen itu sebagai sinyal atau tanda pandangan manajemen pada masa yang akan datang. Kalau dividen yang dibagikan itu besar, maka ini memberikan informasi bahwa perusahaan itu tidak punya kesempatan investasi yang besar, atau perusahaan itu justru punya optimisme untuk mencari dana eksternal, sehingga dampaknya ini bisa positif atau negatif tergantung dari kondisi investor itu melihat sinyal apa ini sebetulnya yang diperlihatkan dari perusahaan. Begitu pula sebaliknya, kalau perusahaan itu membagikan dividennya kecil dan kalau perusahaan itu pertumbuhannya tinggi, maka ini bisa saja dianggap sebagai sinyal positif sehingga harga sahamnya akan naik karena investor tertarik membeli saham perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian kita akan bicara dengan teori yang lain selain tadi dua teori itu, clientele effect dan signaling. Maka kita akan membicarakan tentang teori preferensi dividen oleh investor. Dalam hal ini fokusnya adalah pada payout-nya, yaitu pada berapa bagian besar atau kecil yang disukai oleh investor itu. Apakah investor menyukai tingkat, pertanyaannya adalah, ini pertanyaan dalam penelitian maunya, apakah investor itu menyukai tingkat dividen atas laba, yaitu payout, yaitu persentase dividen dibandingkan labanya, itu tinggi atau rendah. Ada 3 teori yang berbeda yang bisa menjelaskan kenapa dividen yang tinggi, rendah, atau berapapun itu nggak relevan, itu ada penjelasannya dampaknya terhadap harga saham. Yang pertama, ada 3 teori dalam kaitannya dengan ini. Yang pertama disebut dengan dividen irrelevant. Dividen irrelevant ini adalah menyampaikan bahwa tingkat dividen yang tinggi, payout yang tinggi, atau payout yang rendah itu tidak penting. Kenapa? Karena tingkat dividen yang rendah itu akan dikompensasi dari pertumbuhan perusahaan dan peningkatan harga saham karena investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari laba yang ditahan. Walaupun laba yang dibagikan, dividen yang dibagikan itu kecil, enggak masalah. Kenapa? Karena perusahaan akan menginvestasikan laba ditahan ini sehingga pertumbuhan perusahaannya akan lebih tinggi. Kalau pertumbuhan perusahaan tinggi, maka harga sahamnya akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Kalau dibagikan dividen langsung, itu juga investornya senang karena dapat uang cash langsung. Walaupun pertumbuhan perusahaannya tidak akan tinggi menurut teori ini. Dividen irrelevant teori ini dikembalikan oleh Modigliani dan Miller, dan ini dikembangkan dengan formulasi gitu ya, formulasi. Apakah betul bahwa kenyataannya dividen itu irrelevant, tidak penting oleh nilai perusahaan? Nah, ini perlu diuji dalam berbagai penelitian. Artinya, contoh jika investor itu dividen itu rendah dan dikompensasi dari pertumbuhan perusahaan dan peningkatan harga saham. Kalau harganya sahamnya meningkat, investor butuh uang, tinggal jual saja sebagian atau seluruh sahamnya, maka investor bisa dapat keuntungan yang langsung dirasakan. Tapi kalaupun tidak, karena dividennya dibagikan, dia akan mendapatkan dividen langsung, sehingga dividen payout-nya itu tinggi atau rendah itu tidak masalah. Ini menurut formulasi dan pendekatan matematis yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller. Pendekatan kedua atau teori yang kedua adalah teori bird in the hand, atau teori yang ini menjelaskan tentang, dari namanya kita bisa melihat artinya burung yang ada di tangan. Ya, burung ada di tangan ini apa? Ini seperti burung yang sudah di tangan itu, burungnya ini dianggap dividen lah, ya, dividen. Dividen yang dibagikan itu seperti burung yang ada di tangan, yang artinya keuntungan itu sudah pasti didapat, tinggal dibeleh saja atau sembelih dan kemudian dimasak, maka langsung bisa dinikmati, dijual atau ini. Karena kalau dia diinvestasikan, tidak dibagikan, dan ini menjadi laba ditahan dan diinvestasikan kembali oleh perusahaan, maka ini seperti burung yang dilepaskan.
Karena burung yang dilepaskan itu kan ada harapan nanti kalau burung ini dilepaskan dia akan cari makan, dia akan berkembang atau bahkan beranak pinak. Nanti kalau kembali beranak pinak dan sudah berkembang tambah besar, wah ini menguntungkan. Masalahnya burungnya kembali enggak kalau sudah dilepaskan. Kalau enggak in the hand, tidak di tangan, maka belum tentu burung ini akan kembali lebih besar. Bisa saja burung ini mati, dicuri dan lain sebagainya. Maka resikonya menjadi enggak pasti. Menurut teori ini, sebaiknya dividen itu dibayarkan dalam jumlah yang besar karena itu lebih pasti. Buat investor yang umumnya risk averse, itu menjadi kepastian dan kecilnya resiko itu menjadi penting. Kemudian teori yang ketiga adalah tax preference. Tax preference ini adalah melihat bahwa payout yang rendah itu berarti akan menghasilkan capital gains yang lebih tinggi, dan ketika tingkat pajak atas capital gains itu lebih rendah daripada dividen, di mana ketika dalam negara-negara tertentu yang meminta pajak atas dividen yang besar umpamanya, maka lebih baik perusahaan-perusahaan tidak usah memberikan dividen yang besar. Udah dividennya kecil aja, diinvestasikan lagi. Nanti kalau dia jual capital gains-nya, nanti kan kalau pajaknya capital gains lebih kecil. Di Indonesia umumnya pajak dividen untuk perusahaan publik yang sudah mendapatkan itu bisa untuk perusahaan publik sekitar 10%. Dan kalau kalau dari capital gains itu hanya pajak penjualannya 0,1%, tetapi dari harga jual. Nah, orang akan melihat, investor akan melihat tax preference ini. Kalau untuk tingkat dividen yang tinggi pada negara-negara tertentu, maka lebih baik nggak usah bagi dividen atau dividennya diperkecil saja. Lebih baik nanti dari peningkatan harga saham, tapi ini nggak pasti gitu ya. Maka kalau tax preference itu artinya dividen kecil itu lebih baik ketika dividen payout itu lebih kecil itu lebih baik ketika pajaknya tinggi. Kalau bird in the hand lebih baik bagi dividen sajalah. Maka payoutnya harus tinggi. Kalau dividen irrelevant mau tinggi mau rendah sama saja. Nah, selain berbagai faktor-faktor tersebut yang sudah kita bahas, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama contohnya adalah aturan perundangan. Negara-negara tertentu mengatur berapa minimal dividen yang harus dibagikan. Maka itu harus ditaati begitu. Nah, begitu pula sebaliknya kalau di Indonesia umumnya, Indonesia itu menganut pembagian dividennya diserahkan pada rapat umum pemegang saham murni RUPS. Dan itu bisa dilihat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di situ tidak ada aturan berapa dividen yang harus dibayarkan, dan di Indonesia belum. Ini yang membuat kadang-kadang perusahaan-perusahaan tertentu ada yang beberapa dan mungkin banyak perusahaan yang meskipun untung tapi tidak pernah bagi dividen. Ini kemudian digugat juga banyak investor, dan kalau ini clientele effect, mereka nggak suka dengan tipikal perusahaan yang seperti itu, ya tidak akan membeli perusahaan yang seperti itu gitu ya. Pertama, aturan perundangan. Maka tiap perusahaan harus melihat aturan perundangannya gimana. Kemudian kesempatan investasi. Jika kesempatan investasinya itu tinggi, maka biasanya dividen payout-nya akan rendah. Kenapa? Karena dia akan cenderung mencari dari laba ditahan untuk diinvestasikan kembali. Tetapi jika kesempatan investasinya rendah, maka dividen payout-nya akan tinggi begitu. Karena mereka tidak perlu memerlukan investasi lagi. Nah, teori ini yang disebut dengan residual distribution model. Model yang menerapkan bahwa distribusi residu atau sisa dari kebutuhan investasinya. Jadi laba dikurangi kebutuhan investasi, maka itulah yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, apakah ini menurut beberapa penelitian model atau teori residual distribution ini yang banyak digunakan oleh perusahaan? Apakah betul? Maka ini perlu adanya penelitian lebih lanjut apakah di Indonesia seperti itu atau tidak. Karena ini saya menggunakan referensi buku Brigham yang dari luar negeri, dan penelitian-penelitiannya di luar negeri. Kemudian faktor lain yang dipertimbangkan untuk di dividen adalah kebijakan dividen adalah ketersediaan dan biaya modal dari sumber-sumber lain. Kalau perusahaan itu punya modal yang ketersediaan dana yang cukup besar, maka dia akan cenderung menggunakan modal dari internal. Tetapi kalau biaya modal eksternal itu lebih murah,
bunga utang lebih rendah umpamanya, maka dia akan udah bagikan dividen saja nggak apa-apa, karena nanti dia bisa mencari dari eksternal, dari utang, dan bagi dividen besar saja nggak apa-apa supaya investornya lebih percaya gitu. Selanjutnya pajak tadi sudah kita bahas ya. Kalau pajak itu cukup tinggi, maka biasanya pajak dividen itu tinggi, maka perusahaan biasanya menghindari pembagian dividen yang besar. Nah, selesai dari pembahasan kebijakan dividen secara ringkas tadi, pembahasan kebijakan dividen, karena di buku-buku keuangan penjelasannya cukup banyak, kadang-kadang bisa sampai 2 bab sudah sendiri, dan teorinya juga banyak, bahkan ini menjadi puzzle atau teka-teki yang sampai sekarang belum bisa dipecahkan, mana sebetulnya teori-teori dari tadi 6 atau sekitar 6 teori tadi, mana yang betul, mana yang terus diuji dan terus berkembang terus. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berbeda, yaitu pembahasan stock split. Stock itu saham, split itu pecah. Ya, maka bisa diterjemahkan gampangnya adalah pecah saham. Ya, merupakan pemecahan saham yang akan meningkatkan jumlah saham yang beredar, namun secara substansi tidak berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Contoh, satu saham lama senilai 100.000 per lembar ini dipecah sehingga satu saham lama itu menjadi 10 saham baru senilai 10.000. Secara nilai tidak ada perbedaan. 1 kali 100.000 sama dengan 10 kali 10.000 itu. Sama-sama 100.000. Tetapi kenapa dilakukan perbedaan? Kenapa ini menjadi berbeda? Karena ini nanti menjadi fraksi harganya juga akan berbeda, nilai perdagangan juga akan berbeda. Dulu mamanya Astra harganya Rp60.000 per lembar saham. Sekarang dipecah kemudian turun menjadi hanya Rp6.000. Sempat naik menjadi 8 bahkan 9.000. Sekarang di musim Covid ini turun dari kemarin 3.600 sampai ini diterbitkan sekarang sekitar hampir 5.000, sudah naik lagi. Tetapi ini dulu 10 satu saham lama ini sekarang menjadi 10 kepemilikan dengan ini. Tapi kenapa? Dulu untuk men-trading saham ini butuh, kalau satu lot 100 lembar butuh Rp6 juta. Yang nggak punya uang Rp6 juta, lupakanlah, forget it untuk mentransaksikan saham Astra. Tetapi kemudian ketika sudah di stock split dengan harga 1:10, Rp6.000, maka dengan hanya Rp600.000 satu lot, 100 lembar, berarti Rp6.000 per lembar dikalikan 100 lembar satu lot, itu akan cukup dengan Rp600.000 sudah bisa memiliki saham ini. Sehingga likuiditasnya lebih baik. Nah, biasanya ini dilakukan oleh manajemen perusahaan ketika harga sahamnya sudah terlalu tinggi, naik terus gitu, kemudian stock split gitu. Ya, PT PPRO, kodenya PPRO itu juga melakukan stock split seperti itu. Ketika harganya dari kurang dari 100 kemudian naik sampai 1.000, kemudian dia stock split menjadi 1:4, 250, kemudian sempat naik turun gitu ya. Dan biasanya ini memberikan sinyal bahwa dari teori signaling, manajemen memandang bahwa masa depan perusahaan itu cukup cerah ketika mereka berani melakukan stock split, sehingga seringkali ini dianggap sebagai sinyal positif ketika melakukan stock split. Apakah betul teori ini? Bisa diuji dengan di penelitian. Oke, sebelum masuk ke pembelian saham kembali, itu stock split. Kalau reverse stock split, ya, reverse stock split itu adalah kebalikan dari stock split. Kalau stock split tadi namanya 10 saham, satu saham dipecah menjadi 10 saham, dari harganya 100.000 menjadi 10.000. Kalau reverse stock split sebaliknya, dari harga saham umpamanya minimal perdagangan di pasar modal kita itu Rp50. Ketika harganya itu di bawah Rp50, maka tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler lagi, tapi dia bisa diperdagangkan kurang dari Rp50 kalau di pasar nego. Nah, ini menyulitkan, maka kemudian ketika perusahaan harganya nilai market value-nya sudah di bawah 50, mereka terdorong untuk melakukan reverse stock split. Jadi umpamanya 10 saham lama digabung menjadi saham baru. Kalau harga sahamnya Rp50, ketika digabung menjadi 10:1 umpamanya, saya pakai itu 10:1, maka 50
kali 10 500 menjadi satu saham saja, tapi ada 500. Nah kemudian saham ini bisa dipecahkan lagi, cuman masalahnya ketika nanti dia menjadi dari 50 menjadi level 500, kalau nilai marketnya itu ternyata kurang dari itu, maka ini resikonya akan dijual lagi turun. Yang penting orang dapat uang, itu juga tidak sehat. Ini kalau tidak salah terjadi pada perusahaan LT yang mau melakukan reverse stock split. Ini kodenya ya, LT itu kodenya. Berkeley Land Development kalau tidak salah itu mau melakukan reverse stock split, sehingga diharapkan ini, tapi kemudian ditolak karena ini ditolak oleh investornya, dan kebetulan investornya adalah investor kecil-kecil yang kepemilikan publiknya besar tapi mereka nggak berkuasa gitu, sehingga manajemennya bisa agak seenaknya. Ini menjadi contoh menarik sebetulnya untuk perusahaan tertentu. Nah, kita masuk pada stock repurchases atau pembelian saham kembali. Stock repurchases ini merupakan pembelian saham kembali oleh perusahaan dari pemegang saham publik. Dan ini kalau di Indonesia harus sebagai tindakan korporasi harus meminta izin pada otoritas. Cuman kalau dalam kondisi COVID di mana harga sahamnya turun sekali, biasanya ini relaksasi itu dilakukan, tidak perlu izin kalau untuk mereka membeli dengan tujuannya biasanya menaikkan harga saham. Nah, kenapa stock repurchases atau membeli sahamnya kembali menjadi treasury stock atau saham saham harta karun lah ya, saham persediaan gitu, saham persediaan treasury stock. Ini alasannya biasanya adalah yang pertama, bisa dilakukan karena alternatif daripada pembagian dividen. Daripada membagi kas, maka udah nih untungnya cukup besar, mengurangi kepemilikan, siapa yang mau jual dibeli sendiri gitu. Tapi sekali lagi nih, kalau di otoritas Indonesia ini perlu izin. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran uang perusahaan sekaligus. Daripada bagi dividen kecil-kecil dibagikan kepada jumlah pemilik yang besar, maka udah keluarkan yang besar sekaligus merubah struktur kepemilikan perusahaan untuk mengurangi yang kecil-kecil. Biasanya dilakukan untuk mengurangi struktur modal yang kecil ya. Artinya mereka membuat perubahan struktur modal yang besar dengan mengurangi jumlah pemegang sahamnya. Dan ini menjadi sinyal dari teori signaling, ini menjadi sinyal ketika perusahaan melakukan stock repurchases, itu artinya ini harga sahamnya sudah terlalu rendah. Karena harga sahamnya terlalu rendah, sebagai upaya untuk meningkatkan, perusahaan itu membeli sahamnya lagi, dan mereka hanya akan membeli sahamnya mereka sendiri ketika harga sahamnya dipandang rendah oleh manajemen dan pemegang saham maupun otoritas. Sehingga ini dianggap stock repurchase ini sering dipandang sebagai sinyal positif dan memberikan angin segar, terutama ketika terjadi penurunan harga saham yang cukup drastis. Kondisi-kondisi COVID, krisis itu juga memperlihatkan itu pada perusahaan. Untuk perusahaan-perusahaan yang punya modal besar, mereka akan melakukan stock repurchases untuk mereka akan menjual lagi ketika nanti harga sahamnya sudah bagus. Nah, ketika menjual lagi ini biasanya harganya nanti cenderung turun lagi begitu. Karena ini dianggap sebagai sinyal negatif. Nah, selanjutnya kita mulai membahas tentang restrukturisasi perusahaan ya. Restrukturisasi perusahaan ini intinya adalah kita akan mendiskusikan atau membahas tentang penggabungan atau pengambil alihan perusahaan. Penggabungan ini yang disebut dengan merger, kemudian pengambil alihan itu yang disebut dengan akuisisi. Nah, merger dari bahasa Latin yang artinya itu bergabung bersama, menyatu atau berkombinasi ya, bergabung gitu gampangannya. Atau artinya juga bisa menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Definisi merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Contoh skema merger ini contohnya adalah Bank Danamon. Sebelum merger dulu ada yang disebut dengan, selain Bank Danamon ada Bank Duta. Dan kemudian Bank Duta dan Bank Danamon ini merger menjadi hanya Bank Danamon saja. Bank Dutanya tertelan atau menjadi tidak ada karena dia sudah masuk di Bank Danamon, dan karena Bank Danamon yang besar, maka ini yang digunakan adalah nama besarnya Bank Danamon saja. Ini contoh skema merger. Contoh lain saya rasa sangat banyak ya, di perusahaan-perusahaan yang lain
Bank Lipo sama Bank Niaga umpamanya yang menjadi Bank Niaga karena Liponya totalan di situ, kemudian karena di pengambil alih yang mengakuisisi adalah JIMB, bank dari asing, bank dari Malaysia, maka namanya menjadi JIMB Niaga. Karena JIMB ini, Bank JIMB dulu mengambil alih Bank Lipo, tapi juga mengambil alih Bank Niaga, kemudian digabungkan menjadi Bank Niaga, dan karena yang pemiliknya JIMB maka menjadi JIMB Niaga gitu. Selanjutnya akuisisi. Nah, kalau akuisisi ini terjemahan gampangnya adalah pengambil alihan gitu ya. Dari bahasa Latin dan bahasa Inggris yang makna harfiahnya adalah membeli atau mendapatkan sesuatu atau objek yang ditambahkan pada sesuatu atau objek yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi sifatnya nambah lah, ngambil alih begitu, pengambil alihan. Secara terminologi ini bisa diterjemahkan atau didefinisikan sebagai pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah, masing-masing jalan sendiri. Nah, ini contoh saja. Contohnya saja, dulu itu ada semen Gresik dan semen Padang. Nah, cuman dilakukan restrukturisasi dengan semen Gresik ini mengambil alih atau mengakuisisi semen Padang. Dulu dua-duanya adalah BUMN, tapi kemudian BUMN-nya diambil alih, semen Gresik menjadi holding dari semen Padang. Ini contoh yang lain masih banyak ya, bagaimana umpamanya dulu Carrefour diambil alih oleh Transcorp untuk kemudian diubah menjadi sekarang dikenal dengan Transmart. Kemudian contoh yang lain ini juga baru-baru saja terjadi, bagaimana holdingisasi perusahaan farmasi yang semua perusahaan farmasi diakuisisi, diambil alih oleh yang namanya Bio Farma. Kimia Farma itu juga menjadi bagian dari itu, tapi Kimia Farma juga mengambil alih Papros kemudian diambil alih, diakuisisi oleh Kimia Farma diakuisisi oleh Bio Farma dan perusahaan-perusahaan farmasi yang lain juga untuk menjadi holdingisasi gitu. Nah, yang ketiga ini konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Sebenarnya konsolidasi ini merupakan sama dengan merger, tetapi bedanya ini bergabung menjadi satu. Dia itu dua atau lebih perusahaan bersama-sama meleburkan diri dan membentuk perusahaan yang baru. Umpamanya perusahaan A dan perusahaan B, tapi jadinya perusahaan C. Disebut juga menjadi amalgamasi. Tadi contohnya semen Gresik sama semen Padang. Semen Gresik mengambil alih semen Padang dan perusahaan semen yang lain juga kalau saya tidak salah, silahkan di browsing. Kemudian ini menjadi satu yang sekarang namanya dengan disebut Semen Indonesia. Nah, ini konsolidasi kan, Semen Indonesia. Pupuk juga gitu, dulu ada pupuk Pusri, pupuk Kaltim. Kemudian mereka melakukan konsolidasi menjadi Pupuk Indonesia. Kenapa? Supaya jumlah BUMN tidak terlalu banyak dan mereka mendapatkan kekuatan sinergi dari berbagai macam perusahaan yang sejenis. Secara ringkas, perbedaan antara merger, akuisisi, dan konsolidasi ini dicontohkan kalau sebagai perusahaan A dan perusahaan B. Gitu ya. Sebelum kombinasi, itu baik merger, akuisisi maupun konsolidasi, ada perusahaan B, A, dan ada perusahaan B. Tetapi setelah kombinasi, itu kalau merger hanya ada A atau hanya ada B, salah satu saja, yang satu hilang. Sedangkan kalau akuisisi, ada sebelum kombinasi ada perusahaan A dan perusahaan B. Setelah kombinasi ya ada perusahaan A ya ada, B ya tetap ada, tetapi perbedaannya A mengendalikan B atau B mengendalikan A. Siapa yang menjadi pengendali dan siapa yang dikendalikan itu di isu di akuisisi. Kalau konsolidasi itu A dan B menjadi perusahaan C. Tadi contoh semen Padang, semen Gresik dan perusahaan semen yang lain bergabung menjadi Semen Indonesia. Atau Bank Mandiri, itu dulu gabungan dari 4 bank BUMN yang lain yang kemudian dikonsolidasi menjadi Bank Mandiri. Itu contoh-contoh konsolidasi. Nah, ini termasuk dalam corporate action yang sebetulnya bisa diambil sebagai akuisisi ya. Tapi akuisisi adalah bentuk akuisisi itu prosesnya disebut dengan take over. Take over adalah istilah umum untuk menggambarkan
proses pengalihan pengendalian aset atau saham perusahaan oleh satu kelompok pemegang saham terhadap kelompok pemegang saham yang lain. Merger dan akuisisi itu salah satu bentuk dari takeover gitu ya. Merger, siapa yang besar biasanya menggabungkan yang kecil disuruh digabungkan karena dikuasai yang besar, biasanya lewat proses akuisisi dulu kemudian baru merger. Yang besar mengakuisisi yang kecil dan kemudian akhirnya mereka melakukan merger. Akuisisi juga biasanya dilakukan dengan seperti itu. Nah, perusahaan proses takeover ini itu dibagi dua ya, perusahaan bidder yaitu perusahaan atau pemegang saham yang berinisiatif untuk mengambil alih, ini disebut dengan bidder. Dan perusahaan atau pemegang saham yang dijadikan objek pengambil alihan itu disebut dengan target. Contohnya Transmart itu berulang kali dia bertindak sebagai bidder, dia yang mengajukan untuk membeli perusahaan. Contohnya Detik.com itu juga dijadikan target oleh Transcorp dan itu sudah dibeli ya, sudah dibeli dari pemilik sebelumnya. Kemudian Carrefour itu menjadi target juga dari Transcorp, dari mereka membeli awalnya 40% sehingga akhirnya menjadi 100% atau mendekati 100% lah. Itu mereka menjadi. Nah, bidder ini bisa siapa saja, target ini perusahaan-perusahaan yang mau dijual biasanya. Nah, bagaimana proses pembayaran takeover itu? Pengambil alihan dari pemegang saham ke pemegang saham yang lain harus dibayar dong. Nah, bagaimana cara pembayaran? Pertama, tunai. Dibayar cash and carry, langsung dibayar, diurus ke notaris, ke Kemenkumham untuk kemudian pengambil alihan secara resmi itu yang dilakukan. Contohnya di pembayaran tunai, kalau tidak salah Detik.com itu diambil dengan nilai 60 juta US dollar kalau nggak salah pada saat itu, 60 juta US dollar dengan kurs 12.000 rupiah itu nilainya ya, pokoknya cukup fantastis. Jadi dibayar cash langsung. Kemudian bisa pengambil alihannya dengan utang. Nah, dengan utang ini gimana? Dan ini diambil alih tapi nggak perlu bayar dulu, bayarnya bertahap. Kemudian bisa diambil alih dengan pengalihan surat-surat berharga. Nah, ini dilakukan contohnya tadi yang pengambil alihan holdingisasi BUMN itu dilakukan dengan pengalihan surat-surat berharga dari pemerintah sebagai pemegang BUMN kepada BUMN itu gitu. Pengambil alihan ini dilakukan dengan surat-surat utang. Atau ketika dulu rekapitalisasi perbankan, bank-bank itu pada bangkrut tahun 98, kemudian pemerintah itu memodali, pemerintah nggak punya uang, memodalinya dengan menerbitkan obligasi kepada perusahaan itu. Ya, penerbitan obligasi ini dengan kemudian untuk menjadi surat-surat berharga, ini prosesnya pengalihan surat-surat berharga itu yang mirip-mirip tadi dengan utang. Atau kombinasi, sebagian tunai, sebagian utang dibayar belakangan, sebagian tunai di depan, utang belakangan, atau dengan pengambilan surat-surat berharga. Contohnya bagaimana Uber itu diambil alih, diakuisisi oleh Grab untuk di kasus di Asia Tenggara, itu dilakukan dengan pengalihan surat-surat berharga. Artinya Uber menyerahkan kepemilikan sahamnya kepada Grab dan kemudian Grab memberikan kepada pemegang saham Uber 20% dari sahamnya Uber. Ya, sahamnya Grab, sorry. Jadi Grab sama Uber itu, Uber diakuisisi oleh Grab, tapi kemudian pemilik lama Grab itu kompensasinya adalah mendapatkan sahamnya Grab, ya, pemegang saham Uber mendapatkan sahamnya Grab senilai 20%. Kemudian Uber Asia Tenggara hilang itu ya. Ini contoh merger. Nah, biddernya siapa? Siapa yang menjadi pembeli? Nah, ini contohnya bisa pihak manajemen itu sendiri. Ini yang disebut dengan manajemen buyout, dan takeovernya seringkali disebut dengan leverage buyout. Leverage buyout ini adalah pengambil alihan oleh manajemen, tapi manajemennya nggak punya uang, tapi dilakukan oleh manajemen dengan menerbitkan surat utang leverage untuk dibayarkan kepada pemegang saham lama. Nah, sehingga manajemennya itu jadi pemilik sekarang. Maka dengan menjadi pemilik, manajer itu dulu awalnya adalah profesional, kemudian menjadi pemilik,
otomatis dia akan melakukan tindakan-tindakan yang selaras dengan kepentingan perusahaan itu daripada hanya sekedar menjadi manajemen. Yang kedua, investor. Tadi Transcorp mengambil alih Carrefour, mengambil alih Detik, itu dibeli oleh investornya ya Khairul Tanjung tersebut gitu. Dan investor-investor lain bagaimana Danone membeli Aqua, membeli Sari Husada di Indonesia, itu dibeli oleh Danone, itu Danone sebagai investornya. Institusi lain, tadi contoh pemerintah sebagai pembeli dari saham-saham yang direkapitalisasi, atau pemerintah dalam hal ini LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, mengambil alih Century, itu contoh pengambilan alihan oleh pemerintah atau institusi. Atau bisa juga institusi lain, MNC mengambil alih TPI mamanya, itu karena sebagai institusi, antar institusi, karena dia memberikan utang yang nggak bisa dibayar, kemudian dibayar dengan sahamnya. Kemudian karyawannya, ini yang menarik. Seandainya karyawan itu bisa melakukan proses pengambil alihan kepada perusahaannya sendiri, nah ini bisa dilakukan dengan macam-macam gitu ya. Dengan umpamanya tahap awal karyawannya ngutangi perusahaan yang nggak bisa bayar, oke, saya nggak dibayar dulu tapi kamu ngutang lo ya, kalau nggak bisa bayar ini dikonversi dengan saham ya, debt to equity swap. Ini kemudian karyawannya bisa menjadi pemegang saham itu sendiri, atau pemegang saham yang lain mengambil alih dari pemegang saham yang lain gitu. Ini juga bisa menjadi bidder ya, pemegang saham minoritas kepada yang mayoritas, atau yang mayoritas tambah banyak lagi dengan memberikan pembelian dari pihak yang lain. Nah, bentuk pengambil alihan atau take over itu bisa dilakukan dengan friendly take over. Friendly take over ini artinya pengambil alihan itu secara baik-baik ya. Detik.com diambil oleh Transcorp itu oleh Khairul Tanjung, itu dengan baik-baik, friendly takeover, dibayar sekian puluh juta US dollar dan nilainya cukup fantastis, 50 juta US dollar kalau saya tidak salah, 50 juta US dollar kalikan 12.000 sekitar 600 miliar saat itu. Itu friendly takeover baik-baik. Begitu juga Carrefour menjual sahamnya kepada Khairul Tanjung lewat Transcorp, itu juga secara baik-baik. Itu friendly takeover. Contoh-contoh lain yang sukarela ini banyak kan secara friendly takeover. Tapi ada yang unfriendly takeover, yaitu unfriendly itu ya ada unsur pemaksaan lah, tidak bersahabat, pengambil alihan yang tidak bersahabat. Artinya apa? Dipaksa atau terpaksa. Biasanya ini lewat proses pengadilan panjang, umpamanya karena diutangi nggak bisa bayar, sebagaimana TPI dulu karena defisit rugi, kemudian diutangi yang utangnya adalah MNC Corp ngutangi, tapi TPI dalam hal ini Mbak Tutut, anaknya Pak Harto, itu kemudian presiden kedua Indonesia, kemudian nggak bisa bayar, karena nggak bisa bayar akhirnya diambil alih sahamnya, dan ini menjadi perkara di pengadilan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang pilot juga seperti itu, karena nggak bisa bayar utangnya, maka akhirnya perusahaan itu diambil alih, di take over oleh pengadilan, nanti diutus oleh kurator dan menjadi milik dari para pengutangi. Maka itu hati-hati dengan utang. Ketika utang terlalu besar dan itu membelit yang ngutangi, maka dia bisa kehilangan semuanya karena resiko dari utang yang terlalu besar. Dan juga bisa dilakukan dengan model tender offer. Tender offer adalah bidder ini melakukan tawaran secara langsung melalui media massa kepada pemegang saham perusahaan target tanpa melalui persetujuan direksi target. Contohnya pengen mengambil perusahaan LT umpamanya pengen mengambil perusahaan LT. Udah manajemennya nggak tahu apa-apa, tapi kemudian dia ada investor besar mengumumkan siapa yang mau menjual sahamnya di harga Rp50, kami akan membeli dengan nilai sekian, umpamanya sekian, anggarannya sekian triliun umpamanya. Maka mereka pemilik yang kecil-kecil mungkin akan daripada enggak, dan nilainya sudah dijual Rp50, dijual, dibeli. Ketika mereka sudah menjadi pemilik, maka tahu-tahu direksinya diganti. Nah, ini dilakukan dengan tender offer. Dan tender offer ini juga Aqua itu pernah dilakukan tender offer juga, sehingga Danone menjadi pemilik saham mayoritas dari Aqua Golden Mississippi yang sekarang sudah bukan IPO lagi. Sudah perusahaan, maksud saya bukan perusahaan publik lagi gitu ya. Merger dan akuisisi ini adalah proses restrukturisasi perusahaan yang rumit sebetulnya, dan ada keunggulan maupun ada kelemahan dari merger dan akuisisi ini. Keunggulannya apa?
yaitu mendapatkan cash flow dengan cepat. Kenapa? Karena produk dan pasarnya sudah jelas. Danone itu kalau masuk ke Indonesia tidak mau dia bikin perusahaan baru, meskipun dia sangat bisa melakukan membuat perusahaan baru, tapi dia memilih perusahaan-perusahaan terbaik di bidangnya. Karena Danone itu perusahaan makanan dan minuman, maka dia memilih di Indonesia mana perusahaan makanan dan minuman yang pemiliknya bisa dibeli lah, bahasanya gitu, perusahaannya bisa dibeli. Maka dia membeli contohnya Sari Husada. Sari Husada adalah produsen dari susu yang cukup terkenal, yaitu SGM, susu SGM yang dulunya asli perusahaan Indonesia dan bahkan BUMN, tapi diambil alih oleh Numiko Jepang dan kemudian dijual lagi kepada Danone. Nah, begitu pula ketika dia membeli Aqua Golden Mississippi, produsen Aqua, merek yang nomor 1 di air mineral gitu, sehingga daripada bikin perusahaan lagi yang mirip Aqua atau minuman Aqua, dia akan susah untuk menang. Ambil aja Aqua, maka uangnya akan segera masuk. Dan ini terbukti. Coca-Cola sebagai perusahaan minuman terbesar di dunia masuk ke Indonesia, dia mengambil alih Ades, tapi tidak pernah bisa mengalahkan Aqua gitu. Nah, dengan ini dia mendapatkan cash flow dengan cepat karena produk dan pasarnya sudah jelas. Yang kedua, memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan. Kalau dia butuh utang, maka krediturnya lebih percaya. Kenapa? Perusahaannya sudah ada, sudah settle, bisa dihitung secara hitung-hitungan, dan mungkin peningkatannya juga bisa dihitung. Sehingga yang memberikan pendanaan, investornya atau yang ngutangi akan lebih percaya. Kemudian karyawannya yang sudah berpengalaman. Karena perusahaan sudah jalan cukup lama, karyawannya sudah berpengalaman, nggak perlu cari orang-orang baru lagi untuk mengelola perusahaan kalau perusahaan itu sudah berjalan bagus. Tapi pun kalau perusahaan itu nggak berjalan bagus, bisa dipilih mana yang masih bagus, mana orang-orang yang bagus, mana orang-orang yang perlu dipecat gitu. Kemudian pelanggannya telah mapan, mereka sudah punya pelanggan yang mapan sehingga cash flow-nya cukup jelas, dan ini menjadi daya tarik perusahaan. Brand image juga penting. Kemudian sistem operasional dan administrasi yang sudah mapan, sudah tidak perlu bikin sistem dan ini lagi, tinggal mengembangkan saja, sehingga mengurangi resiko kegagalan bisnisnya daripada membangun dari nol, dan menghemat waktu. Ya, tidak perlu bikin pabrik, tidak perlu bikin sistem, tidak perlu nyari orang karena semuanya sudah tercipta, tinggal melakukan, kalau memang dianggap perlu melakukan proses-proses penyesuaian atau penggantian seperlunya. Dan harapan pertumbuhan yang lebih cepat. Bagaimana Carrefour umpamanya diambil oleh Khairul Tanjung, tapi kemudian Carrefour ini melalui Transcorp ini menjadi lebih cepat perkembangannya karena visi bisnis yang dimiliki oleh Khairul Tanjung yang luar biasa. Tapi ada kelemahannya. Ya. Yang pertama, proses integrasi yang tidak mudah. Penggabungan kedua perusahaan melalui merger atau pengambil alihan perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik karena dua budaya yang berbeda itu kalau digabungkan, akuisisi itu kalau ini tidak mudah, sehingga proses integrasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang lebih baik kepada perusahaan sejenis pada industri yang sama yang kurang baik, sehingga diharapkan ada perbaikan di situ. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat. Berapa sebetulnya nilai objektif? Biasanya pakai konsultan, tetapi masing-masing mungkin punya biaya modal sendiri, perhitungan free cash flow perkiraan di masa depan sendiri, sehingga nilainya berapa itu menjadi hal yang tidak mudah dilakukan dan diestimasi oleh investor ini. Biaya konsultan yang mahal tadi, konsultan untuk melakukan penilaian appraisal, konsultan untuk masalah restrukturisasi merger dan akuisisi di bidang badan hukumnya, kemudian konsultan untuk mengurus kalau itu perusahaan publik untuk nanti mengurus di otoritas bursa dan otoritas jasa keuangan, dan biaya konsultan yang lain, penyesuaian budaya, penyamaan persepsi tenaga kerja, market, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatnya kompleksitas birokrasi, apalagi kalau yang mengambil alih biasanya perusahaan yang lebih besar. Perusahaan besar biasanya birokrasinya lebih panjang, prosedurnya lebih rumit, dan ini akhirnya membuat itu menjadi semakin kompleks karena kultur yang juga kadang-kadang berbeda. Biaya koordinasi yang mahal baik dalam proses, sehingga kalau kadang proses ini sudah panjang tapi nggak jadi, itu kan biayanya tidak bisa diambil, atau ini yang disebut dengan sunk cost, biaya tenggelam gitu. Biaya tenggelam itu sudah kadung koordinasi, ya sudah, kalau nggak jadi ya nggak ini dianggap hilang gitu kan.
Kemudian seringkali menurunkan moral organisasi. Kenapa? Karena perusahaan yang diambil alih atau perusahaan yang lebih kecil yang di merger, yang tertelan itu biasanya nanti manajemennya nggak dipakai atau diganti oleh perusahaan pengendalinya. Dan ini menjadi kemudian lah sudah lama bekerja susah-susah tapi kemudian nggak dipakai, wah sudah akhirnya orang-orang tertentu biasanya menjadi kurang nyaman, tidak semangat bekerja atau bahkan keluar. Dan tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan. Tidak selalu, dan bahkan dalam banyak kasus yang tidak sedikit itu terjadi banyak kegagalan. Contohnya kalau di lokal Jawa Tengah dulu ada kecap yang sangat terkenal, kecap piring Lombok, yang kemudian diambil alih kalau saya tidak salah oleh Indofood, dan kami kemudian karena perbedaan kultur dan birokrasi yang rumit akhirnya mereka berpisah, dan Indofood ini hanya menggunakan piring Lombok itu capnya saja gitu, karena pemilik lamanya itu tidak menjual tidak menjual resepnya, dan akhirnya dia bikin lagi kecap yang lain, kalau nggak salah namanya Sukasari. Ini contoh gagal, dan banyak kegagalan yang lain dalam proses merger akuisisi yang tidak bisa mengangkat perusahaan sehingga akhirnya jadi jatuh. Contoh yang adalah Century. Bagaimana Century itu dulu Bank Biko dan bank apalagi, ada 3 bank, kemudian digabung, bank-bank ini bermasalah digabung tambah masalah dan akhirnya jebol. Nah, ini juga kelemahan, selain ada berbagai macam keunggulan dan kelemahan itu. Intinya merger dan akuisisi adalah sebuah proses yang cukup rumit dan membutuhkan berbagai macam penanganan dari sisi hukum, manajemen, keuangan, izin-izin dan lain sebagainya, sehingga ini tidak mudah dilakukan. Tetapi ketika sinergi itu bisa terbentuk, ini akan menjadi poin khusus untuk pengembangan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dalam materi formal terakhir dari manajemen keuangan. Insya Allah saya akan menerbitkan beberapa video lagi terkait dengan manajemen keuangan, baik menggugat maupun materi awal yang belum sempat saya bikin. Terima kasih. Silahkan subscribe bagi yang belum, dan berikan like dan komentar Anda untuk perbaikan dari ini, selain bagi mahasiswa saya dengan pengganti absen di masa kuliah online ini gitu ya. Sekian, terima kasih. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.